Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel saya Anissa Nurizki dengan NIM P20637018008. Oke, di video kali ini saya akan memaparkan hasil kegiatan yang telah saya lakukan praktik klinik 4 yang dilakukan secara daring di Santosa Hospital Bandung Sentral. Sebelum masuk ke materi yang pertama, di sini saya akan menggambarkan sedikit tentang Santosa Hospital Bandung Sentral. Oke, Santosa Hospital Bandung Sentral berlokasi di Jalan Kebonjati nomor 38 Bandung, yang merupakan rumah sakit pertama yang mendapatkan akreditasi dari JCR atau Joint Committee Internasional, sehingga rumah sakit Santosa ini hadir sebagai rumah sakit pertama di Jawa Barat yang bertaraf internasional. Oke, masuk ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama adalah manajemen mutu informasi kesehatan. Untuk kompetensi yang pertama adalah mengenai analisis kualitatif. Untuk analisis kualitatif di Santosa Hospital Bandung Sentral belum terlaksana secara berkala dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber daya manusia yang belum memadai. Untuk kasus yang saya analisis di Santosa Hospital Bandung Sentral ini adalah mengenai akut appendicitis. Kemudian untuk akreditasi rumah sakit yang dilakukan di Santosa Hospital Bandung Sentral sudah memenuhi standar nasional akreditasi rumah sakit atau SNARS, terutama dalam IRM 9, yaitu mengenai setiap pasien harus memiliki rekam medis yang formatnya selalu diperbarui. Kompetensi yang ketiga adalah mengenai Clinical Practice Guidelines atau CPG dan Clinical Pathway atau CP. Di Santosa Hospital Bandung Sentral itu sendiri telah dilaksanakan, namun untuk Clinical Pathway belum diimplementasikan di Santosa Hospital Bandung Sentral. Selanjutnya ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah mengenai sistem pembiayaan sarana pelayanan kesehatan. Ada 3 kompetensi, yaitu mengenai metode pembayaran di Santosa Hospital Bandung Sentral adalah menggunakan metode pembayaran retrospektif atau pembayaran yang dilakukan setelah pasien mendapatkan tindakan medis. Kemudian di Santosa Hospital Bandung Sentral telah melaksanakan billing system yang terintegrasi dengan semua sistem yang ada di rumah sakit. Dan yang ketiga, berdasarkan praktik yang telah saya lakukan, terdapat perbedaan tarif antara tarif rumah sakit dengan tarif input inaci bijis. Karena untuk tarif rumah sakit diambil dari tarif real rumah sakit itu sendiri, akan tetapi tarif yang diinput di dalam inaci bijis dan di grouper diambil dari tarif per diagnosis dan tindakan. Masuk ke materi yang ketiga. Untuk materi yang ketiga adalah mengenai KKPNT5, yaitu neoplasma dan infeksi dan parasit. Untuk neoplasma, kasus yang saya dapatkan adalah untuk diagnosisnya adalah adenokarsinoma moderate minora yang bermetastase ke ovarium dengan kode dalam ICD-10 C51.1 dengan kode morfologi M8140/3. Untuk dalam ICD-O-nya sama juga kodenya adalah C51.1 dengan kode morfologi M8140/3. Selanjutnya, untuk kasus yang kedua, infeksi dan parasit, saya mendapatkan diagnosis febrile confusion dengan kode R56.0, sedangkan tindakan yang dilakukan hanya pemberian obat sehingga pengkodean tidak dilakukan dalam ICD-9CA. Oke, kita masuk ke materi yang keempat. Untuk materi yang keempat di sini adalah KKPMT6 yang di dalamnya ada 4 kompetensi yang harus dicapai, diantaranya adalah kasus trauma, kasus cedera, kasus keracunan, dan kasus kecacatan. Untuk kasus trauma, saya mendapatkan diagnosis EDH depressed fracture moderate dengan kode S09.9 dengan tindakan craniectomy dengan kode 01.25 dalam ICD-9CM. Kemudian untuk kasus cedera, saya mendapatkan diagnosis unspecified injury hand dengan kode S69.9 dengan tindakan
excisional debridement dengan kode 86.22. Kemudian untuk kasus keracunan, diagnosis yang saya dapatkan adalah insulin oral antidiabetik dengan kode T38.3, sedangkan tindakannya tidak ada karena hanya diberikan obat saja. Untuk kompetensi yang terakhir adalah mengenai kasus kecacatan. Di sini saya mendapat diagnosis burn of multiple region unspecified degree exposure to electric transmission line dengan kode T29.0 dan W85.9 dengan tindakan excisional debridement lagi dengan kode 86.22. Kita masuk ke materi yang kelima. Untuk materi yang kelima adalah mengenai KKPMT 7 Sertifikat Kematian Umum. Di sini saya mendapatkan sertifikat kematian umum dengan pada poin A terdapat kondisi AML atau akut myelogenous leukemia dengan kode C92.0 dengan kode morfologi M9861/3. Kemudian pada poin B terdapat ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome dengan kode J80.X dan CAP atau Community Acquired Pneumonia dengan kode J18.9. Pada poin C dan D kosong dan pada bagian 2 juga kosong. Untuk rule yang dipakai pada sertifikat kematian ini adalah rule 2 dikarenakan untuk poin B tidak berhubungan dengan poin A atau UKOD yang ada. Untuk UKOD yang diambil adalah AML yang kemudian dicari di MMDS, akan tetapi untuk UKOD AML ini tidak valid pada MMDS sehingga UKOD diganti menjadi ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome dan dinyatakan valid pada MMDS sehingga dapat disimpulkan bahwa UKOD ARDS pada MMDS dinyatakan valid. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe videonya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.